Kurang semangat. Kalau misalnya ditanya selamat pagi, pagi, gitu ya. Tangannya kayak gini. Pagi, biar agak anget dikit ya Bu ya. Nanti malah ketiduran kita di taman ini. Oke, siap ya. Selamat pagi. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Anda semua. Masya Allah, semangat sekali ngikutin edukasi hari ini ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Di pagi yang sejuk ini kita masih bisa berjumpa tentunya di hari Kamis, setiap Kamisnya ya Ibu ya. Tentunya di Taman Edukasi kita akan mendengarkan banyak sekali tentunya banyak sekali ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, bukan hanya untuk diri kita, namun mungkin untuk tetangga, keluarga kita semua. Salawat dan iring salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, kerabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, adik-adik semua, tentunya senang sekali saya Kakak Bahari bisa memandu acara hari ini. Peran kedokteran nuklir dalam penegakan diagnosis dan terapi pasien. Tepuk tangan dong untuk RSMA. Namun sebelumnya alangkah baiknya agar ilmu yang disampaikan nanti bermanfaat, secara bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin di hati Bapak Ibu semua tanda tanya, apa itu kedokteran nuklir? Nah, kali ini sebelum kita memulai acara, kita akan menyapa dulu yang ada di depan kita, narasumber kita tentunya sumber daya manusia dari RSMH. Pertama kita akan menyapa dulu Ibu kita, penanggung jawab dari promosi kesehatan, Ibu Sri Atika SKM. Selamat pagi Ibu. Dan yang kita sayangi dan kita hormati dokter kita yang ganteng. Waduh, halo dokter, assalamualaikum. Dokter Andi Muhammad Iqbal Yusran SPKM TM. Nanti ibu-ibu tentunya nanti akan diberikan beberapa pengarahan atau ilmu keterkaitan dengan peran kedokteran nuklir dalam penegakan diagnosis dan terapi pasien. Namun sebelum kita bersama dokter, kita akan dengarkan dulu sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Kami mohonkan kepada Ibu Sri Atika, dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Nata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, yang terhormat Dr. Andi M. Iqbal Yusran, spesialis kedokteran nuklir. Oh, saya susah loh ngomong apa namanya? Diagnostik Molekuler. Oh, Molekul. panjang gelapnya aja saya susah nyebutin. Berapa tahun gitu ya? Ya, jangan cemburu ya, saya dekat-dekat sama dokter ya. Kayaknya Mbak Tata cemburu deh. Ganteng banget. Jujur. Oke, baik, terima kasih dokter sudah berkenan hadir dan sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada kegiatan di Taman Edukasi pada hari ini. Juga yang kami banggakan staf prokes dan Mbak Tata selaku panitia kegiatan pada hari ini, dan Bapak Ibu, pasien, keluarga pasien dan pengunjung di RSUP Dr. Bambang Yusuf Palembang yang kami cintai dan hadirin yang berbahagia. Baik, segala puji bagi Allah karena sudah mengizinkan kita, memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa hadir lagi di sini, dan juga selawat serta salam yang kita aturkan kepada Tuhan kita dan kita Baik Bapak Ibu, seperti biasa pada hari Kamis ya, kita selalu ada kegiatan kunjungan kesehatan di Taman Edukasi pada hari ini. Nah, saya mohon maaf, jadi hari ini saya mewakili direksi, tetapi nanti mudah-mudahan kalau direksinya bisa hadir atau manajer bisa hadir, nanti insya Allah kedatangan ke sini. Jadi untuk sementara ini saya mewakili dulu karena apa dokter Andi panggilannya dok? Oh, mana aja boleh lagi. Dokter Andi aja dok ya. Nah, dokter Andi pasti menunggu ya dok ya. Jadi akan kita mulai terlebih dahulu. Baik, hari ini sudah disampaikan Pak Tata, judulnya peran kedokteran nuklir dalam penegakan diagnosis dan terapi pasien. Kalau saya mendengar nuklir itu
ingatnya itu kayak pura-pura gitu ya, kemudian jangan biasa gitu ya, pura-pura kedua gitu. Kalau saya inginnya seperti itu, nah ternyata ada dong ya manfaatnya gitu ya untuk terapi pasien. Nuklir yang seperti apa, bagaimana, apakah berbahaya untuk kita ya untuk pasien, pengobatan pasien, untuk terapi pasien. Inilah direkam ini. Akan dijelaskan bersama Dr. Andi. Beliau adalah di bidangnya yang tadi disampaikan oleh kampanye datang yang masih muda. Masih sendiri dokter? Masih sendiri? Udah? Aduh, ternyata nggak sendiri lagi. Ya, papa ya, papa. Oke. Jadiin teman, silaturahmi ya. Iya. Baik, seperti biasa, dipersilakan Bapak Ibu semua untuk berinteraksi bersama beliau, bertanya, berbagi pengalaman, karena ini juga nanti akan terkait dengan kata sentik ya dok. Apa juga mungkin dengan yang lainnya boleh silahkan ditanyakan terkait dengan kedokteran nuklir. Kami berharap agar dengan diberikannya edukasi oleh Dr. Iqbal, nanti kita semua dapat meningkatkan pengetahuan kita, terutama terkait dengan kedokteran nuklir ini. Karena tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memotivasi kita semua agar care terhadap kesehatan kita. Karena siapa lagi yang akan peduli dengan kesehatan kita kalau bukan kita sendiri. Ini juga merupakan bentuk komitmen dari SMH kepada kementerian ya untuk mendukung terutama pencegahan dalam penyakit tidak menular, karena ini nanti akan dikaitkan dengan penyakit kanker tersebut. Nah mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pada hari ini kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sukasita selaku penanggung jawab tentunya dari promosi kesehatan. Tentunya di hati Bapak Ibu semua ini tadi sudah disampaikan nuklir itu kayak berkaitan dengan bom, ya. Hal yang menakutkan mungkin bagi Ibu. Nah mungkin ini juga bagi dokter ini salah satu bom untuk membidik kanker-kanker tadi yang jelaskan Ibu Sri Atika tadi. Baik Bapak Ibu, untuk tahu lebih lanjut kita akan ngobrol langsung bersama pakarnya. Dokter Andi ini nama marga atau apa depannya? Marga ya? Oh marga. Baik bersama. Oke, kita foto dulu ya. Izin dokter, boleh foto? Kita foto dulu. Ibu-ibu boleh maju ke depan. Kita foto, Bapak juga. Kita foto dulu, dokumentasi dulu. Sebelum nanti kita bubar. Boleh, apa-apa semuanya maju. Dokter di tengah ya, sentralnya. Baik. Oke. Di atas nggak apa-apa. Mbak Nolia, gimana dok? Mau naik nggak? Tidak. Gayanya. Gayanya kita formal pertama, habis itu salam sehat ya ini ya. Oke ya. Ibu sini bu, sini bu. Ini Bu boleh? Kita formal dulu pertama. Formal dulu pertama. 3, 2, 1. Oke, kita salam sehat. Salam sehat. 3, 2, 1. Oke. Boleh satu bidikan lagi, gaya bebas semeriah mungkin ya. Oh, semeriah Biar mungkin. semangat lagi nih ya. 3, Gaya bebas yang mana? 2, 1. Oke. Oke, terima kasih Ibu Dokter. Silakan Ibu kembali ke tempatnya. Baik, seperti kata janjiin tadi, kita akan ngobrol langsung mengulik sekilas tentang peran kedokteran di nuklir ya, kedokteran nuklir dalam penegakan diagnosis dan terapi pasien. Boleh tepuk tangannya untuk Dokter Andi. Mari kita sambut Dokter Andi. Iya, langsung aja dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah dibuka acaranya. Terima kasih dari pihak Promkes Rumah Sakit Muhammad Husin telah mengundang saya untuk sama-sama kita diskusi terkait peran kedokteran nuklir pada diagnosis dan terapi. Sebelumnya mau saya sapa dulu. Nanti kalau saya tanya, saya berikan selamat pagi. Ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman, ucapkan selamat pagi juga. Oke. Selamat pagi.
Oke, sudah semangat. Oke, supaya tidak memperpanjang waktu, mungkin langsung saja kita diskusi terkait peran kedokteran nuklir pada diagnostik dan terapi. Sebelumnya mau kita bahas dulu apa sih kedokteran nuklir itu. Mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, bahkan mungkin teman-teman nakes pun masih ada yang awam dengan yang namanya kedokteran nuklir. Memang kedokteran nuklir ini di dunia, nuklir ini di dunia banyak sekali yang digunakan. Salah satunya untuk militer, ya. Salah satunya untuk penelitian, buat pertanian, dan bahkan sekarang sudah sampai ke ranah kesehatan. Kedokteran nuklir di Indonesia sebenarnya sudah lama, tapi terpusat di Pulau Jawa saja, dan penyebarannya itu belum rata. Oke. Kedokteran nuklir ini apa? Kedokteran nuklir ini adalah cabang dari ilmu kedokteran yang menggunakan yang namanya radiofarmaka, atau dalam arti kita katakan obat-obat kedokteran nuklir. Obat-obatnya buat apa? Pertama, bisa kita lakukan untuk terapi atau pengobatan. Yang kedua, bisa kita gunakan sebagai penunjang atau diagnostik. Atau yang ketiga, bisa kita gunakan untuk penelitian. Dalam hal ini, kedokteran nuklir paling banyak selama ini kasus yang kita tangani adalah kasus kanker, di mana kasus kanker ini menjadi pembunuh nomor 3 terbesar di Indonesia setelah penyakit jantung dan penyakit stroke. Walaupun kedokteran nuklir punya andil juga di diagnostik penyakit-penyakit jantung. Karena temanya hari ini adalah kanker serviks ya. Jadi kita akan membahas kurang lebih tentang kankernya, tentu saja dengan kanker serviksnya juga. Lalu pertanyaan yang sering datang ke saya adalah, kedokteran nuklir ngapain aja? Kedokteran nuklir ini sama dengan bagian-bagian lain. Kita punya poliklinik, kita punya rawat inap, dan kita punya fasilitas untuk diagnostik. Kembali lagi, tadi kita bicarakan tentang penyakitnya. Selama saya berada di kedokteran nuklir, yang paling pertama paling banyak itu mungkin bisa menyentuh angka 70% itu pasien kita adalah pasien-pasien kanker. Kankernya apa aja? Variasi. Tapi yang bisa diterapi di kedokteran nuklir itu pertama adalah kanker tiroid, yang kedua kanker prostat, atau yang ketiga nyeri tulang karena kanker. Yang paling banyak selama ini, jadi saya sebelum di Muhammad Hussein Palembang, saya di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Banyak sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita dari Sumatera bagian selatan, terkhususnya Palembang, ini banyak berobat ke Bandung, Bapak Ibu. Penyakitnya apa saja? Pertama kanker tiroid, atau yang kedua pernah dengar yang namanya menuk beracun, atau bahasa medisnya hipertiroid. Kedokteran nuklir punya andil di hipertiroid ini. Selain pengobatannya dengan dokter-dokter teman-teman penyakit dalam, atau bisa dioperasi, atau bisa kita di kedokteran nuklir, kita ablasi namanya, menggunakan iodin 131. Lalu untuk kanker tiroid bagaimana? Ya bisa dikatakan kita bisa menghancurkan sisa-sisa sel kelenjar tiroid yang kanker tadi, tapi dioperasi dulu oleh dokter bedah onkologinya. Jadi kita untuk di case kanker ini, kanker tiroid khususnya, ini kita habiskan sisa-sisa yang sudah diangkat. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat mencegah si sel-sel kecilnya itu menyebar kemana-mana. Kalau untuk kanker serviks sebagai tema, kanker serviks sampai saat ini di kedokteran nuklir kita dukung untuk diagnostiknya saja. Diagnostik itu apa? Diagnostiknya sebagai evaluasi dari terapi atau pengobatan yang sudah diberikan oleh dokter-dokter atau teman-teman dari OBGYN. Kita akan mengevaluasi apakah muncul lagi atau tidak si kanker serviks ini, atau pengobatannya sudah selesai apa belum. Gitu. Untuk kedokteran nuklir sendiri, kalau ditanya di Rumah Sakit Muhammad Hussein, apakah sudah ada apa belum? Kalau untuk polikliniknya sudah ada, Bapak Ibu. Polikliniknya sudah ada. Jadi bagi Bapak Ibu, teman-teman yang mempunyai keluhan-keluhan terkait misalnya cancer atau untuk beracun atau yang lainnya, ini bisa kita ketemu di poliklinik di
Rumah Sakit Muhammad Hussein. Tapi pelayanan kankernya sampai saat ini kita masih berproses. Tepat 1 hari kemarin, Menteri Kesehatan kita datang ya. Udah tahu infonya, dengar di berita, Menteri Kesehatan kita datang. Itu kita peresmian, itu gedung onkologi namanya. Kedokteran nuklir akan tanda kutip bermain di gedung onkologi itu. Dan kita doakan saja dalam waktu dekat gedungnya jadi, pelayanan kedokteran nuklirnya berjalan. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang punya keluhan, yang punya saudara atau teman dengan penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan, kita bisa konsultasi, kita bisa ketemu. Oke, mungkin sekilas itu dulu yang bisa saya jelaskan. Mungkin akan banyak pertanyaan nih dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian terkait kedokteran nuklir dan gunanya di kedokteran ini apa. Nanti boleh ditanyakan saja ke saya, nanti kan kita diskusi, kita akan tanya jawab. Baik, dari saya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Iqbal. Mungkin manggilnya Dokter Iqbal ya. Dokter Iqbal, tadi udah sekomit yang diberikan tentunya untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita kasih 6 pertanyaan ya Mbak Leni, 6 pertanyaan ya. 6 pertanyaan tentunya nanti mendapatkan voucher seperti biasa, voucher belanja di minimarket sebelah. Oke, baik, udah dipersiapkan pertanyaannya tuh dokter. Ada yang mau bertanya, boleh kita buka sekarang? Oke, 1, 2, 3, oke, 4, 5, boleh? Kita siapin dulu ya. Banyak sekali nih dokter ya. Kita ke sini dulu. Halo Mbak, boleh berdiri? Iya, mau nanya apa? Dari mana Mbak? Ya mungkin bukan dari Palembang ya? Wow, jauh sekali dari Pulau Bangka dokter. Sini berobat atau menemani orang berobat? Sendiri yang berobat? Oke, boleh silakan. Saya Alistan, pasien. Nama saya Jamila, pasien 2014, saya pasien polisi Tanjung Merah yang sekarang Desember 2023 kemarin sudah beralih ke myelofibrosis. Pertanyaan saya, apakah myelofibrosis itu bisa dipakai terapi? Dokter Elizabeth, ya. Mungkin langsung aja dokter. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan Ibu. Siapa tadi maaf? Ibu Jamila. Ibu Jamila dari Bangka ya? Iya, jauh banget. Kalau untuk pertanyaan polisi MLPR, apakah sekarang bisa kita terapi di kedokteran nuklir? Kalau untuk terapinya sampai saat ini belum ada di kedokteran nuklir, belum. Tapi saya tidak sebutkan tidak ya, tapi belum. Karena kedokteran nuklir ini di dunia pun masih terus berkembang, masih terus berkembang. Dan semoga someday, suatu hari nanti penyakitnya itu bisa kita terapi, kita berdoa saja. Tapi untuk sampai saat ini di dunia kedokteran, di seluruh dunia, teruskan di Indonesia juga, untuk kasus-kasus seperti itu sampai saat ini belum bisa kita terapi. Kalau untuk kedokteran nuklir, terapinya apa saja? Kurang lebih tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Yang sampai saat ini yang bisa kita terapi, yang pertama adalah kanker tiroid. Namun kanker tiroidnya tidak semua jenis kanker tiroid bisa kita terapi. Nanti kembalikan dulu ke dokter bedah onkologi, dilihat tipe yang mana yang bisa kita terapi. Terus yang kedua itu kanker prostat. Kanker prostat. Terus yang ketiga adalah namanya terapi nyeri paliatif dari kanker-kanker yang sudah menyebar ke tulang dengan rasa yang cukup nyeri, yang mungkin sudah tidak bisa lagi di-handle oleh obat-obatan minum. Dikirim ke kita terapi dan insya Allah akan mengurangi nyerinya. Seperti itu. Kalau dari Bangka sendiri Ibu, insya Allah di Bangka Belitung akan ada juga pelayanan kedokteran nuklir, dan kita pun juga masih berproses di sana. Karena kita dapat arahan dari Kementerian Kesehatan untuk meratakan pelayanan kedokteran nuklir di seluruh Indonesia, termasuk salah satunya di Bangka Belitung. Kita berdoa saja di Bangka Belitung akan buka juga ya. Ya, oke, baik. Gimana Ibu, udah ya? Udah ya? Yang lain kan gimana? Oke Bapak. Terima kasih Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dokter. Nama saya Imam Ahmadi dari Martapura Timur, Dok. Dan saya berada di sini mendampingi istri saya yang saat ini lagi melaksanakan kemo. Dan kebetulan sekitar 1 bulan yang lalu istri saya juga termasuk kena kanker, Dok, kanker payudara. Tapi ini kami perlu tahu dari Pak Dokter perbedaan daripada kanker ataupun tumor, Dok. Karena selama ini kan kalau tumor itu katanya tidak terasa, Dok. Kalau kanker itu katanya rasanya sakit. Nah itu tolong nanti bisa dijelaskan. Itu yang pertama, Dok. Yang kedua, saya sendiri saat ini mempunyai sedikit keluhan, Dok, yaitu di pundak tangan sebelah kanan ini, Dok. Ini terasa nyeri, Dok. Terasa nyeri dan sekitar 2-3 bulan yang lalu juga saya sudah pernah berobat di Martapura di rumah sakit tingkat kabupaten. Itu katanya nyeri tulang, Dok. Nah itu apakah nanti larinya ke polinuklir atau ke polisaraf? Saya kira itu 2 pertanyaan yang perlu kami sampaikan dan terima kasih atas penjelasannya. Oke, terima kasih Imam. Dan Bapak siapa namanya? Bapak Imam dari Martapura ya. Sekarang yang pertanyaan. Ada 2 pertanyaan ya, saya coba jawab satu persatu dulu. Pertama untuk tadi case-nya adalah kanker payudara ya. Oke, kanker payudara ini termasuk 3 besar memang, Pak. 3 besar yang ada di Indonesia, termasuk Rumah Sakit Muhammad Hussein di Palembang. Salah satu kanker paling banyak yang diderita oleh masyarakat kita. Sedikit membahas untuk kanker payudara di kedokteran nuklir, kita berada di lahan untuk mendiagnostik. Dalam arti kita bisa mengevaluasi terapi, kita bisa melihat penyebaran dan segala macamnya. Dan umumnya pada kanker payudara ini ada jenis-jenis yang suka menyebar ke tulang. Nah, kedokteran nuklir punya andil di sini untuk mendiagnostik atau mendiagnosa penyebaran kanker yang ada di tulang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi ada pertanyaannya perbedaan tumor dan kanker ya. Memang kedua ini dari secara definisi memang agak sedikit berbeda. Namun supaya untuk bisa dipahami saja, tumor itu adalah segala apapun benjolan yang ada di tubuh kita yang tumbuh tidak pada tempatnya atau dalam arti tidak tumbuh secara fisiologis. Jadi dia tumbuh di luar hal-hal yang wajar. Itu tumor. Kanker itu ditegakkan dari pemeriksaan yang dilakukan. Salah satunya adalah pemeriksaan biopsi untuk melihat jenis selnya. Jadi ketika ada benjolan, kita lakukan pemeriksaan patologi anatomi, kita lihat jenisnya selnya apa. Jika dipengaruhi keganasan, akan muncul tuh tipe-tipe sel keganasan yang ada di benjolan itu. Ketika itu sudah ada, sudah bisa kita tegakkan, dan pemeriksaan penunjang lainnya seperti tumor makro dan lain, bisa lah pada akhirnya kita tegakkan suatu diagnosis yang namanya kanker. Seperti itu. Terus untuk yang kedua, untuk dari tulang yang ada di bahu sebelah kanan ya. Kalau dari informasi itu saja mungkin terlalu banyak jenis-jenis penyakit yang muncul di kepala kita. Makanya perlu yang pertama adalah kita konsultasi ke dokter. Jika kita perlu lakukan pemeriksaan penunjang, kita lakukan pemeriksaan penunjang. Lalu pertanyaannya muncul, saya harus ke poli yang mana ya, Dok? Gitu. Sebenarnya kalau mau datang ke poli umum dulu pun boleh. Nanti dari dokter umumnya mengarahkan ke dokter spesialis, karena itu harus dilihat dulu. Tidak bisa saya katakan, oh bapak harus ke neuro atau ke saraf, oh bapak kayaknya harus ke ortopedi, belum tentu. Karena kita harus lakukan pemeriksaan awal dulu, kita analisa tanya jawab dulu, seperti apa, kita lakukan pemeriksaan fisik, mengarahnya kemana. Nah, itu keilmuannya nanti teman-teman dari dokter umum untuk mengarahkan. Karena banyak sekali, bisa kemudian cuma otot saja, bisa cuma data dokter salah tidur saja, atau bisa kedua memang tulangnya ada masalah, atau masalah ada di sendinya, atau dari persarapan ya, terlalu banyak. Jadi ketika bapak punya keluhan-keluhan yang dirasakan, jika bingung mau kemana dulu, monggo ke dokter umum dulu, ke poli umum. Nanti dokter umumnya punya keilmuan itu, dia akan mengarahkan. Ketika dia sudah melakukan, deretan pemeriksaan harus dilakukan. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alamat Kokok dari Mataram. Namanya Sandi, artinya Sandi. Saya banyak banget ketemuan, Dok, kalau kemo. Itu aja, Dok. Tulang sakit.
Oke, baik. Dengan Ibu siapa? Ibu Sri dari Pagar Alam ya. Punya keluhan nyeri setelah kemoterapi. Sebelumnya saya disclaimer dulu, saya perjelas dulu. Sepertinya kalau ada keluhan ini lebih baik dikonsultasikan ke dokter penanggung Ibu di rumah sakit. Ketika dokter yang memberikan terapi, apapun yang diberikan oleh pasien, monggo disampaikan. Karena itu sebagai catatan dokternya untuk menindaklanjuti apa keluhan yang Ibu rasakan. Kalau Ibu katakan dari kemoterapi ini kok banyak yang muncul dari sakitnya, memang karena memang kemoterapi ini sifatnya sistemik Ibu, dalam arti dia ke seluruh tubuh ada efeknya ke masyarakat. Tapi untuk membahas lebih lanjut, sepertinya bukan ranah saya, ya, karena itu adalah ranahnya teman-teman dari dokter, dari bagian bedah, ya, dari bagian penyakit dalam yang punya ranah untuk menjawab itu. Tapi jika saran saya, jika Ibu punya keluhan terkait kemoterapinya, monggo datangin kembali dokter yang mengkemo itu. Itu akan lebih, Ibu akan mendapatkan lebih banyak jawaban dibanding saya akan memberikan jawaban. Karena yang tahu recordnya Ibu, yang tahu Ibu sudah dapatkan terapi apa saja, itu adalah dokter yang bersangkutan. Cukup Ibu? Cukup Bu, Ibu Sri. Kita sehat ya Bu ya. Oke, nanya. Waduh, duduk sebelah sini semua. Boleh kita ke situ? Kayaknya Bapak baju merah duluan deh, Ibu. Oh, Kak Tata. Boleh ke sini ya? Oh iya. Kalau Pak ya. Kita ke sini dulu deh. Silakan Pak. Assalamualaikum, nama saya Sukri dari Pertapaki Mataram. Saya ingin bertanya bagaimana cara agar tidak terjadinya kanker tiroid. Pencegahan agar tidak terjadinya kanker tiroid. Terima kasih. Oh, resikonya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat semuanya. Ya, di sini saya Retna Margayati. Saya mendampingi orang tua saya yang lagi operasi pemasangan ring jantung, dokter. Ya, kami dari Sekayu. Saya akan bertanya karena kebetulan mertua saya juga steroid gitu. Jadi saya mau tanyakan, seandainya ikut apa ya kata dokter yang terapi steroid ya dok. Nah itu berapa lama kah pengobatannya, dan apakah itu sama dengan kayak pengangkatan kelenjar steroid, dan bagaimana resikonya kalau sudah kita terapi atau pengangkatan seperti itu dok. Terima kasih. Waduh, dari Pertapaki Sekayu langsung ya. Oke. Oh, Mbak? Ini dulu. Iya. Kita jawab langsung dua-duanya dua jawab. pertanyaan dulu ya. Jadi Bapak tadi dari mana? Mataram, Pertapati. Pertapati Mataram sana. Mataram. Pertapati Oh, saya kira Mataram Nusa Tenggara Bukan. Barat, bukan ya? Kejauhan Bapak kalau kesini. Oke. Ya baik Pak, pertanyaannya bagus sekali ya. Tadi pencegahan ya untuk kanker tiroid. Oke. Sampai saat ini kanker ini maupun kanker yang lain ya, tidak hanya tiroid saja, itu susah ditebak datangnya kapan. Dia bisa muncul kapan aja. Muncul dalam kondisi apa aja. Tapi banyak dari kita, apapun jenis kankernya, mulailah pola hidup sehat. Sedikit tips dari saya, kanker itu sangat suka sekali yang namanya gula. Oke. Jadi gula itu salah satu makanan si kankernya. Dan memang juga apapun yang berlebihan itu tidak baik. Jadi kalau ditanya apakah pencegahan untuk kanker tiroid, pertama, yang namanya kanker, beberapa jenis kanker itu diturunkan secara genetik. Yang kedua, didapatnya gara-gara apa? Terlalu banyak zat-zat yang memicu kanker yang masuk dalam tubuh kita, ya, termasuk rokok. Mungkin ada pertanyaan, oh teman saya ngerokok dari kecil sampai udah tua baik-baik aja, nggak ada kena kanker. Beda orang, beda badan. Ketika dia tanda kutip dia punya bakat untuk kanker, bisa aja. Bahkan yang katanya selama ini kanker tidak menyebabkan, rokok tidak menyebabkan kanker, kasus kanker pada laki-laki yang terbanyak adalah kanker paru. Di mana mayoritas masyarakat kita di Indonesia konsumtif sekali dengan
rokok. Tapi pasti ada pertanyaan di belakang yang enggak, saya udah merokok baik-baik aja. Ya. Terus tadi ada pertanyaan kedua nggak Pak? Apa itu pertanyaannya? Ada pertanyaan lain tadi? Satu aja. Oke, satu aja. Oke. Yang kedua Ibu tadi pertanyaannya tentang Terapinya. oke, tiroid. Tiroid kan tadi di awal saya katakan ada dua jenis ya, kanker tiroid atau hipertiroid. Dalam bahasa awalnya adalah gonok beracun. Ya. Mungkin yang sering dengar adalah gonok beracun gitu ya. Lehernya besar tiba-tiba, gemeteran, matanya menonjol, cepat lapar, rambut rontok, emosi nggak stabil. Oh gitu. Ya. Itulah gejala-gejala pada kasus-kasus gonok beracun atau hipertiroid. Nah dari Ibu keluarganya yang kenanya mana? Kanker tiroid atau hipertiroid? Bukan jodoh. Oke, soalnya berbeda, terapinya berbeda. Dari gonok beracun dan kanker tiroid, walaupun sama-sama jelek, terapinya berbeda. Dalam arti cara memberikan terapinya berbeda. Obatnya sama. Kita menggunakan yang namanya iodium 131. Itu apa? Itu adalah obat-obatan yang disebutkan adalah obat-obatan kedokteran nuklir. Sebenarnya namanya serem sih Bu, kedokteran nuklir ya, karena ada kata-kata nuklirnya. Tapi kita tidak bisa hilangkan nuklirnya itu karena memang obatnya mengandung radiasi yang menghancurkan target. Pertama kita bahas misalnya kanker tiroid, kita akan berikan obat nuklir yang dia bisa menghancurkan si tiroidnya. Kalau pada kanker tiroid ini adalah kalau secara teori ya, apalagi yang tipe papilari dari hasil patologi anatominya itu adalah kanker tiroid yang slow growth, dalam arti pertumbuhannya lama itu. Oke, pertumbuhannya lama. Bahkan di buku dikatakan kanker tiroid yang tidak diapa-apakan itu kualitas hidupnya bisa 20 tahun. Tapi apa mau hidup dengan penyakit? Jadi salah satu terapi kanker tiroid itu ada, yang pertama adalah operasi, yang kedua di ablasi. Apakah bisa kanker tiroid dengan besarnya datang masuk ke kedokteran nuklir? Tidak bisa. Harus diangkat dulu kedua kelenjar tiroidnya yang kankernya itu. Ketika sudah kita angkat dengan dokter bedah onkologi, diangkat, secara kasat mata memang terlihat bersih. Tapi ketika dalam tingkat molekul masih ada tuh 1, 2, 3 yang masih sisa. Dimana sisanya itu potensi untuk menyebar, potensi untuk tumbuh kembali. Untuk itu kita harus hancurkan. Hancurkan dengan apa? Kita kasih minum yang namanya iodium 131. Dia nggak akan kemana-mana, dia akan ke tiroidnya aja, dia akan menghancurkan dari dalam. Efeknya apa? Nah itu yang sering dapat pertanyaan ke saya, dok saya takut ke kedokteran nuklir, saya takut mandul, saya takut kena kanker, atau yang sebagainya. Kalau kena kanker, malah kebalikan. Kita membahas contohnya si kanker tiroid tadi. Saya takut mandul, tenang aja Bu. Dosis di kedokteran nuklir yang kita pakai untuk obat-obatan yang itu kecil sekali. Dan itu tidak akan kemana-mana. Tidak akan mengganggu ke reproduksi kita. Misalnya kanker tiroid kita kasih obat kedokteran nuklir, ya dia akan mainnya di tiroidnya aja. Nggak akan ngaruhin reproduksi kita. Tidak akan kemana-mana. Gitu. Kalau untuk kanker tiroid tadi, tergantung dari tingkatannya. Ada dosis-dosis yang harus kita atur untuk kita berikan. Pengobatannya bagaimana? Kita rawat inap. Rawat inap tujuannya buat apa? Untuk kita evaluasi selama perawatan, ada keluhan apa tidak. Jika sudah dinyatakan, oh ibu bisa kita pulangkan, kita pulangkan. Apakah ada efek samping dari pengobatan kanker tiroid? Insya Allah sampai saat ini tidak. Karena dia bermainnya di tingkat sel, di tingkat molekul. Seperti itu. Ya. Tadi ada pertanyaan kedua ya? Itu aja dok. Itu aja ya? Iya. Oh, saya kira tadi. Oke. Boleh, waduh banyak sekali ini. Ibu, boleh maju dikit ke depan? Laju lah, laju. Iya. Ada. Satu aja, yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya mau bertanya dok, kebetulan kan saya tadi udah dijawab sebenarnya, tapi saya menambahkan aja. Kebetulan saya kebagian dari hipertiroidnya. Jadi apakah saya seandainya kalau misalkan saya melakukan terapi nuklir ini,
apakah sama, karena kata dokter tadi ada tipe-tipe tertentu yang bisa diterapi oleh terapi dokuler itu sendiri. Jadi sebetulnya kan saya tadi dokter bilang ada 2 kanker sama si hipernya gitu, dan juga saya hiponya kebalikannya gitu. Kalau seandainya saya melakukan dokter kan dok, kebetulan saya sudah menikah tapi belum punya anak gitu. Nah, apakah ada efek samping setelahnya untuk jangka panjang seperti itu? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan ibu siapa ibu? Oh. Ibu Ina dari Palembang. Bengkulu. Dari Bengkulu. Saya setiap tahun ke Bengkulu ibu. Iya, jalan-jalan ya. Lebaran. Karena istri saya orang Bengkulu. Insya Allah Yunus akan ada poli kedokteran nuklir. Karena termasuk dalam pemerataan dari Kementerian Kesehatan untuk kedokteran nuklir. Ya sudah di Yunus ya. Oke, untuk pertanyaannya adalah hipotiroid. Sebelumnya saya tanya dulu ke ibu. Ibu mendapatkan kondisi hipotiroid itu sebelumnya ada gejala apa? Ada gejala hipertiroid kah? Atau ada gejala kanker tiroid yang akhirnya dioperasi? Atau hipertiroid yang sudah diterapi dan akhirnya menjadi hipo? Gimana? Itu saya sudah tahu Bapak, awalnya itu saya berdebar, terus kalau cuaca panas saya malah kedinginan gitu, nah kaki saya itu dingin gitu. Nah pas waktu jantung saya berdebar itu saya ke UGD, abis itu dicek lab ternyata saya hiponya agak tinggi hormonnya gitu. Tinggi atau rendah? Tinggi. Oh, tinggi. Saya kira saya nggak ada tiroid sebenarnya gitu. Jadi katanya bisa ke poli untuk selanjutnya. Oke, baik. Kalau untuk ini saya usulkan adalah berobat ke dokter endokrin karena dokter spesialisnya ke dalam konsultan endokrin karena ini adalah ranahnya beliau untuk menterapi itu. Apakah jenis terapinya yaitu pemberian hormon tiroid untuk mengganti. Jadi sedikit informasi, hipotiroid adalah kondisi di mana tubuh kita ini kekurangan hormon tiroid, kebalikan dari hipertiroid. Hiper itu kelebihan hormon kita. Kelebihan jadi kita rambut rontok, emosi nggak stabil, maunya marah-marah terus, ya. Hipotiroid lebih kebalikan. Malas ngapa-ngapain, kurang gairah, ya. Diajak berantem juga nggak mau berantem. Gitu. Itu kondisi-kondisi hipotiroid. Nah, penyebabnya hipotiroid ini apa? Kalau usul saya, monggo ke spesialis yang ke dalam konsultan endokrin. Nanti akan di tracking itu kenapanya. Karena kalau di kedokteran nuklir memang yang kita terapi adalah pasien-pasien dengan kanker tiroid dan hipertiroid. Yang pada akhirnya setelah kita terapi 2 jenis penyakit ini, kondisi pasien akan mengalami hipotiroid juga. Tapi hipotiroid yang disebabkan oleh terapi. Nah, alasan yang kita berikan adalah pemberian hormon tiroid sebagai hormon pengganti karena tubuh tidak bisa lagi memproduksi hormon itu. Padahal hormon tiroid itu sangat kita butuhkan di tubuh kita. Untuk metabolisme di tubuh kita itu kita butuhkan tuh hormon tiroid. Tapi pada kasus-kasus kanker tiroid yang sudah diterapi tadi atau kasus-kasus hipertiroid yang sudah diterapi tadi menyebabkan tubuh tidak bisa memproduksi hormon tiroid. Untuk itu kita kasih pengobatannya pengganti hormon tiroid dengan suplemen, dengan obat seperti itu. Tapi kalau untuk kasusnya ibu, saya sarankan adalah ke dokter penyakit dalam, konsultan endokrin untuk mencari tahu penyebabnya apa, latar-latar berikutnya apa, ya. Gimana Mbak Lina? Udah. Oke, makasih. Ini ibu katanya pasien tiroid juga dokter. Iya. Tiroid itu mana dokter? Iya, nuklir bukan itu? Iya, tidak nuklir tentang sakit. Kemarin tuh memang hari tiroidnya naik RRI kemarin. Kemarin itu saya mau minum obat untuk kontrol. Karena sakit. Tujuan lah ya, sekitar saya kontrol tapi tidak mungkin ya. Nah, sejak itu saya juga minum kan sampai tinggal aja. Jadi kan dengan kontrol, jadi kalau misalnya minum obat ya pasti mereka minum ya. Itu sih tadi WA aku Febri. Iya. Aku kok jawab.
Iya, ngomong sudah, biarlah, tak apa ya. Pakai belang ambil. Mereka minjem kan. Tidak ada gitu tuh boleh nggak bantu-bantu gitu, tapi sampai minjem ya. Tak ngomong olehnya itu mah. Kayak kira ngapoi tidak ngomong yang ngeterlain sama itu. Sudah naik. Takutnya, kumpul. Kumpul. Cina kumpul dari. Dulu waktu operasi. Oh, ini masih ini. Iya, katanya kan. Sudah dioperasi oleh dokternya. Dan setelah operasi itu kan yang Maret itu kalau nggak salah 30 sebulan itu di Singapura setiap hari. Gimana, apakah memang berpengaruh kalau nggak minum obat kan kemarin hasilnya gitu terus ya? Nah ini tidak teman-teman ini terus bukan karena kawanan ya, tapi memang gitu, cuma banget jadi. Nah ini juga ya. Nah, kenapa bisa muncul? Baik, terima kasih Ibu. Dengan Ibu siapa tadi? Terima kasih Ibu. Ulfa dari Palembang. Dari Palembang juga ya. Kesini sendirian atau sama anak? Oh enggak, maksudnya kesini sendirian. Ya, saya coba jawab pertanyaannya Ibu ya. Mungkin memang banyak kebingungan dari Ibu terkait kondisinya Ibu sendiri ya. Oke. Yang perlu harus kita pahami pertama sekarang adalah kanker ketika sudah diterapi, kalau kita katakan sembuh, kita tidak boleh katakan sembuh. Tapi yang bisa kita katakan adalah terkontrol. Karena apa? Ada kasus-kasus di mana pasien yang sudah hilang kankernya bisa muncul lagi. Untuk itu makanya kita perlu kontrol ke dokter yang sudah menterapi Ibu. Nah itu tujuannya. Kenapa akhirnya disuruh minum obat ketika Ibu kanker tiroidnya ya tadi sudah diangkat harus minum obat? Oke, saya jelaskan dulu. Ada jenis-jenis kanker tiroid yang bisa diterapi di kedokteran nuklir, ada yang tidak. Nah, yang tidak ini akan dialihkan mungkin ke teman-teman radioterapi untuk disinar. Karena ketika dikirim ke kita, jenis kanker tiroidnya ini tidak akan ada efeknya. Untuk itu perlu diperiksakan jenis kanker tiroidnya apa. Oke, nanti dari teman-teman bedah onkologi akan menentukan, oh ini ke kedokteran nuklir, ini ke teman-teman radioterapi. Oke, nah ketika sudah diangkat, memang kondisi tubuh kita menjadi hipo. Nah, menjadi hipo dengan gejala-gejala yang Ibu rasakan ya. Biasanya suka dikasih obat, tujuannya buat apa? Salah satu tujuannya adalah untuk mensupresi, dalam arti untuk menekan si sel kankernya supaya tidak tumbuh lagi. Makanya untuk itu kita disarankan, dianjurkan untuk kontrol lah. Ketika sudah terapinya selesai, sudah merasa enak, soalnya banyak saya dapat pasien yang ketika sudah enak, udah nggak mau ke rumah sakit lagi. Padahal tujuannya buat apa-apa, tapi untuk mengontrol kondisi Ibu supaya tetap berada di kondisi yang kita inginkan. Sempat lupa, terus kondisi gejalanya muncul lagi, atau dia muncul lagi dan gejalanya muncul lagi, bisa saja seperti itu, karena memang sifat kanker tidak bisa kita tebak. Pun kita sudah selesaikan terapi, apakah bisa ketemu lagi? Mungkin. Seperti itu. Kalau saran saya, Ibu cek dulu ke dokter bedah onkologinya, karena punya riwayat operasi ya dulu ya, gejolak di operasi, ternyata kanker tiroid. Monggo berobat lagi, nanti diperiksa lagi hormon tiroid itu apakah ada kenaikan, nanti mungkin akan diperiksa lagi tumor marker penanda apakah si kanker tiroidnya muncul lagi apa tidak, atau kemudian tambahan seperti radiologi gitu. Itu mungkin saja nanti akan disarankan untuk Ibu dilakukan, karena untuk mencari tahu Ibu ini gejala muncul gara-gara apa, seperti itu. Oke. Tapi kalau sampai 1, 0,9 itu
kemudian cek yang kedua kali naik. Nah itu gimana kita takutnya nanti naik terus Oke, baik. harus operasi lagi gitu. Oke, baik. Hasil lab ini fluktuatif memang Bu, suka naik turun. Itulah tujuan kita kenapa kita minta kontrol gitu dokternya, supaya nanti ada penyesuaian dosis obat yang Ibu minum. Ketika dengan obat dosis sekian efek, belum tentu sekian berapa bulan kemudian tetap efek. Karena kan tubuh kita suka berubah-ubah juga ya, merespon apapun yang masuk dalam tubuh kita. Siapa tahu dosis yang Ibu perlukan akan harus perlu ditambah lagi. Nah, kalau itu saran saya kembali lagi ke dokternya, ceritakan apa yang Ibu rasakan, ceritakan apa yang Ibu temukan dari hasil labnya, kok naik terus, obatnya pada saya minum terus. Nanti dokternya yang akan menentukan dosis yang dinaikkan, dikurangi atau ditiadakan, atau ada tata laksana yang lain. Nah, itu nanti adalah ranahnya dokter yang menterapi Ibu, ya. Cukup dokter lepas, Bu lepas, Bu. Oke. Iya, mungkin lebih diperiksa lagi ya ke dokter bersangkutan Kalau kalau cuma saya. tanya jawab kita gini aja kayaknya harus ada pemeriksaan tambahan ini. Iya. Tidak bisa saya tentukan, oh Ibu harus begini, Ibu harus begini. Akan sulit. Oke. Baik, dokter ini udah cukup benar. Oke. Masih ada lagi, masih semangat tentunya ibu-ibu dan bapak-bapak sini. Sekitar 3 orang lagi, apa kita buka lagi? Boleh ya? Panitia aja. Oke deh, kita buka dulu sebentar ya Pak ya. Untuk warahmatullahi wabarakatuh, kenalkan nama saya Mirwan dari Jambi Pak. Mungkin pertanyaan saya sebelumnya, yaitu yang Bapak jelaskan sebelumnya tentang prostat Pak. Nah, jadi prostat itu mungkin yang saya tanyakan di usia muda itu apakah bisa terjadi prostat, apakah kita akan memeriksakannya, terus gejala-gejalanya itu gimana Pak? Terus kapan kita harus ke dokter untuk memeriksakannya? Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak. Bapak siapa? Siapa dari Oke, Mirwan? Oke, terima kasih Pak Iwan pertanyaannya dari Jambi ya. Oke, kalau untuk kanker prostat sendiri, ranah kedokteran nuklir ini ada diagnostiknya, ada terapinya. Oke, kalau untuk diagnostiknya biasa kita membantu teman-teman dari Oke, saya kasih ini. Dari tadi kita di situ, aja tuh ya. Hai, ini banyak dari tadi menunggu. Halo Mbak, maaf ya kelamaan ya. Oke. Oke, baik, terima kasih Ibu. Maaf, namanya siapa? Namanya Bu Yati Ibu dari- Yati. dari mana? Dari Palembang? Oke. Kalau untuk kita deskripsikan benjolan epider ini banyak juga. Sebesar apa? Kelereng. Oke. Ada yang namanya ini juga untuk ibu-ibu ataupun perempuan-perempuan juga ya. Ada yang namanya pemeriksaan sadari, pemeriksaan payudara sendiri. Dan itu mungkin sudah cukup banyak sosialisasinya ya. Bagaimana cara melakukannya, ketika menemukan sesuatu harus kemana. Puskesmas boleh datang ke puskesmas jika menemukan benjolan atau mendatangkan ke rumah sakit langsung boleh. Tapi kalau pertanyaannya ibu benjolan kadang muncul kadang enggak, akan sulit kita katakan ini kanker atau tidak. Pertama itu masih kita definisikan sebagai tumor, apapun itu. Bisa jadi benjolannya muncul ketika hormonnya naik saja. Dalam kondisi dia lagi menstruasi muncul benjolannya. Itu ada penyakitnya sendiri. Atau memang kalau kanker dia akan memberikan benjolan yang akan sedikit berbeda. Pertama bisa dari jenis benjolannya yang tidak teratur, jika ditekan sakit, atau bikin kulitnya jadi keriput, atau suka keluar cairan yang bukan air susu dari payudaranya. Nah, itu kondisi-kondisi di mana kita harus aware karena kanker payudara. Tapi belum tentu kita bisa tegakkan langsung ini kanker. Karena harus kita periksa dulu patologi anatominya. Kita ambil sampel dulu. Oke, kalau saran saya sekarang bawalah ke dokter opti. Nanti dari dokter optinya yang akan memeriksa, ya. Nanti dia akan ilmuannya dia yang akan menentukan
Ini harus diapain? Apakah bisa dengan senam aja, bisa dengan terapi aja, kontrol makanan? Bisa aja. Tapi ini harus pemeriksaan patologi anatomi, harus diambil dulu sampelnya, atau ada pemeriksaan mamografi, atau ada pemeriksaan yang lainnya yang untuk mendukung kita menegakkan diagnosis. Jadi itu luas sekali. Tapi kalau saran saya, jangan self diagnose, jangan mendiagnosa diri sendiri. Berikanlah ke ahlinya, datang ke dokter. Karena itu akan lebih cepat, penanganannya. Kalau itu saran saya tetap ibu harus periksa dulu. Saran dari dokternya apa, ikutin. Kalau bisa dengan senam aja, ya siapa tahu bisa. Ya. Iya. Lebih baik mencegah ya. Iya. Diperiksa dulu dia kalau enggak. Oke dokter silakan duduk dulu. Sampai dari diri ya. Udah hampir 1 jam setengah. Semangat sekali, ini semangat dari ibu-ibu juga, bapak-bapak juga. Kita juga ucapan terima kasih atas pertanyaannya. Dan mungkin yang belum kebagian mohon maaf karena kita keterbatasan waktu ya. Sebenarnya dibatasi sampai jam 10. Tapi karena semangat sekali untuk tema hari ini, baik kita ngeluarin sedikit sekitar 10 menit. Yang belum bertanya silakan langsung ke IG-nya langsung. Mungkin bisa diketik pertanyaannya di RSMH Promkes atau melalui channel YouTube bisa juga ya. Bisa juga ya. Oke. Dan di situ boleh bergabung. Nantinya dokter, kami ucapkan terima kasih dokter ya atas semua mungkin edukasi baiknya untuk semua pasien mungkin yang berarti selama ini cancer setelah di pengobatannya bisa juga pakai pengobatan nuklir mungkin kayak gitu. Mungkin mereka kan operasi itu hal yang menakutkan gitu ya bagi semua pasien. Kita mengucap dulu lapas hamdalah untuk kegiatan kita hari ini dan terima kasih juga untuk semua dari promosi kesehatan yang telah menyeranain semua kegiatan setiap hari Kamisnya tentunya, dan juga terutama kami ucapkan juga terima kasih untuk RSMH, boleh tepuk tangannya untuk RSMH, dan juga tepuk tangan juga untuk Anda semua yang setiap hari Kamisnya tetap setia di sini di Taman Edukasi. Baik, saya selaku pembawa acara Tata Bahari mengucapkan mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata, dan kepada Allah saya memohon ampun. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Voucher yang 1 sampai 6 boleh tanda tangan ya. Oke, silakan maju ke depan yang 1 sampai 6. Nanti langsung dibacain, dibagiin sama dokter. Mohon izin dokter, kita waktunya sedikit untuk bagiin vouchernya dokter. Yang pertama tadi ibu. Oke, 1. Bapak ya, 2, 3. Bapak tadi masuk mbak. Itu lah ya. Mbaknya juga mbak Nina masuk. Ibu masuk lagi. 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Iya 6 pertama. Oke. Iya. 7. Ini ada kamu kasih dulu. Oke, boleh nggak geser ke kanan sedikit biar kita langsung fokus? Ya, kesini sedikit, ibu maaf ya. Mundur dikit bapak ibu. Oke, nanti kita langsung fokus ya. Silakan dokter. Jamilah, wow. Ini Iya. Foto dulu, foto. Enggak, no ya. dokter sentral dokter ini. Oke. 1, 2, tunjukin vouchernya. Oh iya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, Salam bahagia. 3. Oke. Baik, terima kasih. Semoga sehat semua, cepat sembuh.
Oke, yang nomor voucher boleh bergeser ke sini, tanda tangan dulu, nanti nggak dikasih.